Salam semangat anak-anak, berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika itu mudah, cerdas, menyenangkan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembahasan materi dengan saya, hal yang paling utama adalah bersyukur sebagai orang yang beriman. Sepatutnya kita senantiasa mensyukuri keadaan kita, termasuk kesehatan. Manusia kalau sudah sakit, yang dipikirkannya hanyalah kesembuhan. Berapapun biayanya, pasti ia keluarkan. Seberapapun sulitnya jalan yang akan ditempuh, pasti ia gapai. Oleh karena itu, kita haruslah pandai-pandai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak lupa pula kita selalu berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Pernahkah kalian mendengar istilah posyandu? Kegiatan posyandu dilakukan oleh tenaga medis dari puskesmas. Salah satu kegiatan pada posyandu adalah menimbang berat badan bayi untuk mendata perkembangan bayi. Kegiatan ini dilakukan pada setiap bulannya dan data hasil penimbangan akan dicocokkan pada grafik berikut yang ada pada buku pink atau buku kesehatan ibu dan anak yang warna pink sebelah kanan. Yang berikut, apabila grafik berat badan bayi tadi naik, turun, ataupun ikut lurus sesuai grafik yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu. Yang pertama, apabila grafiknya tidak ikut lurus, dia malah memburuk, dia turun drastis, maka penyebabnya adalah nutrisi makanan atau ASI kurang, atau infeksi penyakit, kelainan bawaan, dan lain-lain. Yang berikut, apabila grafiknya tidak lurus, dengan kata lain dia naik melonjak terlalu tinggi, ada beberapa sebab. Yang pertama, ASI eksklusif tergantikan. Dengan kata lain, ibunya tidak menyusui, melainkan anak dikasih susu bubuk dari toko. Hal ini menyebabkan terjadinya obesitas pada anak. Obesitas pada bayi menjadi sebab penyakit-penyakit serius akan dialami anak tersebut di waktu yang akan datang. Jadi sebagai orang tua, jangan kita merasa senang melihat anak kita terlalu gemuk. Justru itu akan sangat berbahaya bagi si anak. Dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan anak yang dilakukan oleh tenaga medis, terdapat banyak masalah kesehatan di Indonesia. Di tahun 2015, 2016, dan 2017 yang lalu, ini sumbernya dari pemantau status gizi Ditjen Kesehatan Masyarakat. Misalnya yang warna oranye ini adalah gizi kurang atau gizi buruk, sebanyak 18,8% dari seluruh penduduk Indonesia. Sangat tinggi sekali anak-anak. Kemudian yang berikut masih di tahun 2015, sebanyak 29% anak berbadan pendek. Kemudian anak dengan keadaan kurus itu sebanyak 11,9%. Kemudian sebanyak 5,3% anak obesitas atau gemuk. Kemudian di 2016, keadaan gizi kurang menurun dari 18,8 menjadi 17,8. Yang pendek dari 29 turun menjadi 27,5%. Kemudian yang kurus dari 11,9 dia turun ke 11,1. Yang gemuk atau obesitas dari 5,3% menjadi 4,3%. Namun di tahun 2017, yang pendek meningkat dari 29% menjadi 29,6%. Hal ini sangat memprihatinkan keadaan kesehatan anak-anak Indonesia. Kemudian yang berikut berkaitan dengan stunting. Berdasarkan diagram tabel ini, yang oranye ini adalah laki-laki, anak laki-laki, yang warna hijau adalah anak perempuan. Dari perkembangan berdasarkan umur, yang warna oranye lebih tinggi daripada
Warna hijau ini artinya anak laki-laki lebih banyak mengalami stunting ketimbang anak perempuan. Apa itu stunting? Perhatikan terus, nanti pada pembahasan selanjutnya akan ada pengertian dari stunting. Yang berikut, masih masalah kesehatan di Indonesia. Untuk balita berbadan pendek di bawah 20% itu hanya ada di Pulau Bali atau Provinsi Bali. Kemudian yang warna hitam, balita pendek lebih dari 40% atau yang terbanyak ada di Pulau Sulawesi ini dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur keseluruhannya. Dari kita di NTT ini terdapat balita berbadan pendek terbanyak. Balita pendek terbanyak ada di NTT. Hal ini kita harus lebih perhatikan lagi untuk kesehatan adik-adik kita yang ada di rumah, saudara-saudara kalian. Oke, baik anak-anak, kita lanjut. Nah, dari permasalahan yang Pak Guru sampaikan dari tadi, hal-hal semacam itu, pokok bahasan yang sedang kita bahas itu berkaitan dengan statistika. Dari mana data-data itu kita peroleh, bagaimana kita mengatakan NTT stunting atau tidak, itu bukan dari pendapat semata, opini semata, melainkan dari fakta di lapangan, data-data yang dikumpulkan. Bagaimana cara memperoleh data-data tersebut? Nah, tonton terus video ini. Oke, baik, yang berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu tentang siswa dapat memahami konsep dasar statistika. Ini ada seorang peneliti, Pak Ketua, yang memegang grafik dan diagram batang beserta diagram lingkaran. Baik, kita lanjut. Peta konsep yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi pada materi statistika ada 4 yang kita bahas. Yang pertama pengertian atau konsep dasar, kemudian pengumpulan data, bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data. Jadi yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang konsep dasar statistika atau pengertian, yaitu statistika. Apa itu statistika, apa itu populasi, sampel, datum, data dibagi menjadi 2, kuantitatif dan kualitatif. Baik, kita langsung saja lanjut pada pembahasan kita yang berikut. Apa itu statistika? Baik, statistika adalah kumpulan cara-cara dan aturan tentang pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisa, penafsiran, serta penarikan kesimpulan tentang data dari suatu populasi. Berikut statistik, ringkasan data dari hasil pengolahan data. Berikut datum, angka-angka yang terdapat pada data statistik. Jadi jika disajikan suatu data dalam bentuk tabel, angka-angka yang ada dalam tabel itulah yang disebut dengan datum. Sedangkan data, sesuatu yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau disebut keseluruhan datum. Data yang pertama adalah kualitatif, berupa kata-kata atau dengan kategori tertentu. Contoh, data tentang hobi siswa SMP Negeri 2 Rote Barat. Yang pertama, hobi seni musik, ada frekuensi artinya jumlah. Seni musik ada 10 anak, kemudian melukis ada 30 anak, traveling ada 20 anak, membaca ada 60 anak. Jadi total jumlah siswa yang di sini adalah 120. Lalu kita buat persentasenya. Yang seni musik 10 dibagi dengan 120 dikali dengan 100%, kita dapat 8,33%. Kemudian melukis 30 dibagi 120 dikali 100% dapat 25%. Kemudian yang berikut, traveling ada 20 orang dibagi dengan 120 orang dikali dengan 100% didapat 16,67%. Kemudian membaca ada 60 orang, ini jumlah terbanyak. Membaca ini wajar karena ini ada di sekolah. Siswa termasuk kalian semua adalah siswa yang baik hati, hobinya membaca. Sehingga didapat 60 dibagi 120 dikali dengan 100% didapat 50%. Dari sini kita dapat simpulkan hobi siswa SMP Negeri 2 Rote Barat adalah membaca. Jadi kualitatif berupa kata-kata
dengan kategori tertentu. Jadi kualitatif kesimpulannya adalah membaca. Membaca ini berupa kata-kata. Sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka. Contohnya data nilai hasil ujian. Nilai 0 ada 2 orang, nilai 1 tidak ada siswa, yang nilai 2 ada 2 siswa dapat nilai 2, ada 2 siswa dapat nilai 3, tidak ada siswa dapat nilai 4, ada 5 siswa dapat nilai 5, ada 4 siswa dapat nilai 6, ada 9 siswa yang dapat nilai 7, ada 1 siswa dapat nilai 8, ada 3 siswa yang dapat nilai 9, ada 2 siswa yang dapat nilai 10. Sehingga jumlah total siswa ada 30 siswa. Nah, pertanyaannya kita mau cari tahu berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus cari tahu dulu rata-rata dari nilai yang diperoleh siswa. Dari 30 siswa ini berapa nilai rata-ratanya? Yang pertama kita harus kalikan 0 dikali 2 ditambah 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 4 kali 0 ditambah 5 kali 5 ditambah 6 kali 4 tambah 7 kali 9 tambah 8 kali 1 ditambah 9 kali 3 ditambah 10 kali 2. Baru dibagi dengan 30. Sehingga 177 dibagi 30 sama dengan 5,9. Nah, nilai 5,9 ini ada di sini. Dia di bawah 6. Sehingga yang nilai di atas rata-rata adalah mulai nilai 6, 7, 8, 9, 10. Inilah nilai di atas rata-rata. Yang dapat nilai di atas 5,9 di atas rata-rata yaitu 4 orang dapat 6. Dengan jumlahkan 4 tambah 9 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Sehingga jumlahnya adalah 19 siswa dapat nilai di atas rata-rata. Perhatikan kembali data kuantitatif berupa angka-angka. Sehingga kesimpulannya dalam bentuk angka-angka. Berbeda dengan data kualitatif. Kesimpulannya dalam bentuk kata-kata atau kategori tertentu. Oke, baik, kita lanjut anak-anak. Yang berikut kita membahas tentang populasi. Populasi yaitu keseluruhan objek yang akan diteliti. Jadi kalau mau meneliti tentang pendapatan masyarakat Rote Barat, maka populasi adalah seluruh masyarakat Rote Barat, berbeda dengan sampel. Sampel itu bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan. Jadi sebagiannya saja, tidak diambil semua. Diambil biasanya sampel ini diambil secara acak, mewakili saja. Yang berikut, cara pengumpulan data dengan menyelidiki seluruh objek atau populasi itu disebut sensus. Seperti sensus penduduk, seluruh warga negara Indonesia akan mengisi kuesioner dari Dispenduk. Hasil dari sensus ini lebih akurat dibandingkan yang berikut ini. Cara pengumpulan data dengan menyelidiki sampel disebut sampling. Seperti seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kebersihan lingkungan di Kecamatan Rote Barat. Untuk penghematan waktu dan biaya, peneliti tersebut cukup mengambil beberapa warga Rote Barat sebagai narasumber. Namun hasil penelitian ini berupa perkiraan. Yang namanya perkiraan tidak pasti benar, karena yang diwawancarai, yang diobservasi tidak semua masyarakat Rote Barat, hanya beberapa saja yang dipilih secara acak. Lalu kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat Rote Barat bersih atau tidak. Seorang peneliti kalau mau lebih akurat, dia menggunakan teknik sensus. Kalau mau lebih cepat selesai dan hemat waktu, karena yang ditanya hanyalah beberapa orang saja, akan menggunakan teknik sampling. Yang berikut, bagaimana cara kita mengumpulkan data. Cara pertama yaitu wawancara atau interview, yaitu tanya jawab langsung. Hasilnya berupa data primer atau data utama. Yang kedua, angket atau kuesioner, itu pertanyaan tertulis. Jadi kita buat pertanyaan dalam tulisan di atas kertas, kita sodorkan kepada narasumber kita, lalu kita suruh dia tulis dan isi sesuai dengan angka. Kemudian ketiga adalah observasi. Observasi yaitu kita mengamati langsung, atau mau tahu tentang berat badan bayi, kita timbang langsung. Mau tahu tentang tinggi badan anak, kita ukur langsung tingginya. Itu namanya
observasi. Wawancara, angket, dan observasi menghasilkan data utama atau data primer. Yang terakhir adalah hasil penelitian sebelumnya. Ini hanya sebagai pelengkap atau data sekunder. Kemudian yang berikut, Pak Guru kasih sebuah contoh supaya lebih paham tentang materi, atau kalau tidak paham bisa putar ulang videonya sampai betul-betul paham. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui stunting di Kecamatan Rote Barat. Pertanyaan awal, apakah anak-anak di Kecamatan Rote Barat mengalami stunting atau tidak? Jawabannya harus berdasarkan hasil penelitian. Tidak bisa kita langsung mengatakan apakah anak-anak di Kecamatan Rote Barat mengalami stunting. Kita jawab, iya, sedang mengalami stunting. Tidak mengalami stunting. Tidak bisa kita langsung jawab sembarangan. Tapi harus berdasarkan hasil penelitian, harus berdasarkan data-data. Oke, baik, berikut. Dari pertanyaan ini, masalah di atas, stunting di Kecamatan Rote Barat populasinya adalah anak usia 0 sampai 59 bulan atau 4 tahun 11 bulan di Kecamatan Rote Barat. Karena stunting ini yang diukur adalah anak dari 0 sampai 59 bulan. Itu yang jadi populasinya. Kemudian bagaimana dengan sampelnya? Sampelnya beberapa anak usia 0 sampai 9 bulan di Kecamatan Rote Barat. Kita pilih secara acak. Misalnya yang 0 bulan kita pilih berapa orang, yang 1 tahun kita pilih berapa orang, kemudian yang 2 tahun kita pilih berapa orang, dari perwakilan saja. Tapi ingat, kalau kita hanya menggunakan sampel begini, datanya berupa perkiraan. Oke, baik, berikut jenis data. Jenis data kita kumpulkan adalah kualitatif. Kenapa kualitatif atau berupa kata-kata? Karena jawabannya nanti bukan berkaitan dengan angka. Apakah anak-anak di Kecamatan Rote Barat mengalami stunting? Jawabannya ya, tidak mengalami stunting, tidak. Itu jawabannya berupa kata-kata, bukan angka. Sehingga jenis data adalah data kualitatif. Yang berikut, bagaimana cara pengumpulan data? Cara pengumpulan datanya yaitu observasi. Yang diobservasi itu kita ukur tinggi dan berat badan anak. Yang kedua, wawancara. Kita tanya usia anaknya berapa. Dengan wawancara kita tanya ibunya atau bapaknya atau walinya berapa usia anak tersebut. Berikut, karena masalahnya berkaitan dengan stunting, maka kita harus perhatikan tabel stunting dari UNICEF. UNICEF itu organisasi di PBB yang menangani tentang darurat anak internasional. Oke, inilah tabel stunting. Misalnya, ini hanya beberapa potongan saja yang saya ambil. Usia 28 bulan, kalau dia beratnya 12,9 kilo itu tidak stunting. Tapi kalau 11,5 itu stunting sedang. Kalau 10,2 itu stunting berat. Kalau 9,1 itu stunting kronis. Begitupun dengan tinggi badan. Tadi usianya 28 bulan. Kalau dia tingginya 90,4 itu tidak stunting. Tapi kalau tingginya kurang 87,1 itu stunting sedang, 83,8 stunting berat, kemudian 80,5 itu stunting kronis. Stunting itu artinya berat badannya kurang dari normal, tinggi badannya juga begitu kurang, kurus, krempeng, pendek lagi. Itu namanya stunting. Gampangnya begitu, sudah kurus, krempeng, pendek. Sekarang kita coba melakukan penelitian berkaitan dengan, kita coba sedikit saja tabel pengukuran stunting. Seorang peneliti akan mengisi tabel berikut dan menulis keterangan berdasarkan tabel stunting. Kita buat tabel seperti ini. Nomor 1, nama Albertus, jenis kelamin laki-laki, alamat Oenggaut, umur 28 bulan, berat 11,5 kg, tinggi 87,1 cm. Nanti keterangan kita isi dia stunting, sedang, berat, kronis atau tidak stunting. Setelah kita isi di sini, kita lihat tabel. Kita lihat karena umurnya 28 bulan, kita lihat pada kolom 28 bulan. Beratnya 11,5 warna kuning. Itu di sini, kuning ini, stunting sedang. Dia stunting sedang. Kemudian berdasarkan tinggi 87,1. Dia ada di sini, stunting sedang. Kita sudah cocokkan dengan tabel dari UNICEF ini. Kita isi di kolom keterangannya dia stunting sedang. Kita sudah dapat satu anak yang stunting sedang.
Nah, begitu terus kita isi sampai penuh. Kalau ada 100 anak kita isi terus sampai dengan 100 anak seperti ini cara mengisinya. Ini baru mengumpulkan data. Nah, ini yang disebut dengan datum. Datum ini yang saya kasih link ini namanya datum. Ini angka-angka ini datum ini. Bukan data, ini datum. Nah, kalau keseluruhan angka-angkanya itu baru disebut. Kurang lebih seperti inilah gambaran secara umum bagaimana seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian dan berakhir pada penarikan kesimpulan terhadap sesuatu yang ingin ditelitinya. Dan ini berkaitan dengan stunting dari awal hingga akhir lalu ditarik sebuah kesimpulan. Pelajarannya masih belum berakhir sampai di sini. Masih ada bagaimana cara penyajian data secara komplit, kemudian penarikan kesimpulan dan lain sebagainya. Semoga apa yang kalian dengar, apa yang kalian dapatkan dari Pak Guru bermanfaat untuk kehidupan kalian dan kalian terus belajar. Sumber belajar untuk saat ini sangat banyak, baik melalui buku-buku cetak maupun media-media lain. Ya, referensi kalian jangan hanya jadikan video dari Pak Guru satu-satunya referensi kalian, tapi belajarlah dari media-media yang lain atau sumber-sumber yang lain. Yang terakhir, itu kesimpulan. Setelah kalian mempelajari tentang konsep dasar statistika, diharapkan siswa mampu menjadi seorang peneliti cilik. Setiap mengambil kesimpulan dari suatu masalah selalu berdasarkan data dan tidak asbun. Asbun atau asal bunyi. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.